Kebodohan manusia di dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya itu seringkali mencelakakan kehidupan kekalnya. Kalimat "ingat hidup hanya satu kali" itu berterbangan di dalam sepanjang sejarah hidup kita. Nikmati hidup, hidup hanya satu kali. Nikmati kesempatan hanya satu kali. Betul, itu kalimat yang tidak salah, tetapi salah kalau dimaknai dengan tidak takut akan Tuhan. Benar, hidup hanya satu kali, tapi kita tidak boleh memilih pilihan yang salah ketika kita memilih untuk hidup yang satu kali itu, saudaraku. Kesalahan memilih jodoh itu kefatalan seumur hidup, bahkan kefatalan sampai di kekekalan. Kesalahan memilih sembahan lebih fatal lagi. Maka kita tidak boleh menganggap remeh untuk hal-hal seperti ini, saudaraku. Dalam doa berulang-ulang kita selalu mengutarakan kalimat, "Aku memilih Tuhan. Aku memilih-Mu, Allahku. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, Allahku. Aku tidak meragukan Engkau sama sekali. Aku memilih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aku mau memilih untuk hidup kudus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Aku memilih hanya hidup untuk kesukaan-Mu saja. Aku mau memilih menjadi anak kesukaan-Mu saja. Aku melayani perasaan-Mu saja." Itu seharusnya sudah menjadi agendamu dan agendaku sebagai orang yang sudah tahu kebenaran yang murni, saudaraku. Jadi lainnya bukan hal lagi. Lainnya itu bonus. Hal terpenting tadi itu, aku mau buat Tuhan. Aku mau sungguh buat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar melayani jadi worship leader, jadi pengkhotbah di gereja, sibuk ini, sibuk itu, jadi usher, jadi ketua divisi ini, ketua divisi itu. Tetapi lebih kepada bagaimana di dalam setiap hal hidupku aku melayani perasaan-Mu per detik Tuhan, per menit Tuhan, per jam Tuhanku, per hari, per minggu, per bulan, per tahun hidupku untuk diri-Mu. Sehingga aku bisa berkata, aku mau menjadi kesukaan hati Bapa, itu benar-benar diperjuangkan. Jadi bunga yang berbau harum, itu impianmu dan impianku yang harus kita kejar dan harus kita praktekkan. Hidupmu dan hidupku harus menjadi simfoni indah yang terdengar merdu di telinga Bapa kita. Maka tidak sederhana loh kalimat hidup cuman sekali. Oh ya, tapi itu tidak sederhana. Karena kita diperhadapkan kepada pilihan kepada Tuhan atau kepada dunia. Iblis seperti singa yang mengaum, yang bermanuver untuk melahapmu dan melahapku setiap saat. Dia berjuang mengintai hatimu dan hatiku. Untuk kau dan saya tidak memilih Tuhan, tetapi memilih dirinya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, untuk memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, itu harganya adalah seluruh hidupmu dan seluruh hidupku. Utuh, tidak tergantikan, tidak terbagi oleh apapun dan siapapun. Sehingga kita bisa berkata, aku hanya milik Tuhan dan aku hanya memiliki Tuhan dalam hidup ini. Itu yang berat. Itu pertarungan seorang manusia di dalam 70 tahun, 80 tahun hidup untuk memilih dan memilih dia, Tuhan saja. Maka saya boleh katakan kekristenan yang dianut oleh banyak orang hari ini adalah kekristenan yang merosot. Kekristenan yang hanya memikirkan sebetulnya kelihatannya dia berjubah Tuhan, berjubah rohani, berjubah memilih Tuhan. Tetapi sebetulnya di dalam dasar hatinya ada berhala akar yang intinya adalah bukan Tuhan yang dia pilih, tapi dunia yang dia pilih menggunakan jubah ilahi, menggunakan jubah rohani. Maka saya mau katakan di sini, saudaraku, kekristenan yang dianut banyak orang Kristen hari ini adalah kekristenan yang sudah mengalami banyak kemerosotan. Kekristenan yang mengalami devaluasi, bukan lagi Kristen yang original,
yang orisinil, yang murni, tetapi sudah dimodifikasi. Maka banyak orang di-drive kekayaan, kenikmatan hidup. Loh, gak salah kita kaya, saudaraku, betul. Tetapi kalau dari dasar akar hati kita cinta uang, itu sudah salah. Berarti kita menyembah bukan Allah, menyembah Allah lain, Mamon. Pelayanan itu bagus, tetapi kalau di-drive di dasar hati kita, ada berhala untuk kita ditinggikan, kita diagungkan, kita dihormati, ada yang salah sudah. Kita sedang tidak menyembah Allah yang benar, kita menyembah diri kita sendiri. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kekristenanmu dan kekristenanku harus benar-benar diuji dan dipastikan apakah yang kita pilih benar-benar untuk hati Tuhan atau untuk Bapa saja atau yang lain. Karena di dalam perjalanan kekristenan kita terjadi banyak konformisme dengan dunia. Dan akhirnya kita bukan lagi memiliki kekristenan yang sejati, saudaraku. Karena Kristen yang sejati cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Iman kita kepada Kristus Yesus itu harus didaratkan dalam hari hidup dengan melepas atau memangkas atau memotong semua hal yang bukan untuk Tuhan. Karena Yesus begitu. Kurang dari itu palsu, saudaraku. Itu yang harusnya engkau dan saya pagari dalam hari hidup. Kekristenan yang sejati itu berkodrat ilahi seperti Bapa. Must be perfect. Kurang dari itu bukan Kristen. Saya ulang, saudaraku. Kekristenan yang sejati itu berkodrat ilahi. Bukan berkodrat dunia. Kekristenan sejati itu berkodrat ilahi seperti Bapa. Must be perfect. Kurang dari itu, saudaraku, bukan Kristen. Amin. Jadi kurang dari itu, kita tidak bisa disebut sebagai seorang pengikut Kristus. Maka semakin berumur usia kita, semakin perjumpaan dengan Tuhan harus semakin real, saudaraku. Harus semakin real. Semakin berlangsung, semakin berkembang, sampai engkau dan saya ada yang aneh kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan dalam setiap saat hidup kita. Matius 6:24 berkata, Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya begini, segenapnya untuk aku atau enggak usah sama sekali, nak. Di ayat yang lain Tuhan juga berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi dan kekuatanmu. Ini berarti bukan lagi berbicara berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan. Tetapi apakah masih ada sisa yang masih aku genggam dan tidak kuberikan ke Tuhan? Kalau engkau dan saya tidak mau sungguh-sungguh segera kembali ke Tuhan, kalau mendengar renungan begini, saudaraku, nanti lama-lama kau akan jauh, terlanjur jauh memiliki dirimu sendiri. Dan kau tidak akan sanggup menjalani kekristenan yang sejati. Kecuali kau mau meratap ke Tuhan dan menuntut Tuhan, dan kau berkata kepada Tuhan, sembelih hatiku Tuhan, sampai hatiku pecah di hadapanmu. Tunjukkan jalanmu. Itu baru, itu pun perjuangan panjang, saudaraku. Karena orang-orang, jujur ya saudaraku, dari pengalaman pribadi saya juga terlalu jauh dulu sama Tuhan. Udah gak bisa, terlalu jauh. Tapi keadaan Tuhan sayang loh. Tuhan kasih keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang membuat saya, hanya Tuhan loh jalan keluarnya. Disitulah, di saat seperti itu, saya baru meratap, merintih di hadapan Allah. Disitulah saya baru sadar bahwa betapa agung dan mulianya Tuhan, yang sering kita anggap murahan itu. Coba saudaraku, kalimat-kalimat ini
keluar dari pengalaman hidup seorang manusia bernama Stephen Lim bersama dengan Tuhannya. Saya rindu Anda pun juga mengalami itu. Kita sering menganggap remeh Tuhan. Kita sering merendahkan Tuhan. Kita sering menyepelekan kekristenan. Dengar saudaraku, dengar baik-baik. Ketika ada kalimat segenap hidup untuk Tuhan, dan kau tutup matamu, di titik mana kau dengan kalimat segenap hidup untuk Tuhan, kau akan tahu, wow, aku terlalu jauh dengan kalimat segenap hidup untuk Tuhan. Kejarlah saudaraku, sebelum hari hidupmu habis. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu yang Tuhan mau kasih, kau masih hidup hari ini, pagi ini, kejarlah kalimat segenap hidup untuk Tuhan. Jangan pernah punya mental block dan berkata terlalu jauh, pastor. Kejarlah, mampukan dirimu, minta Roh Kudus mampukan. Maka dinamika kekristenanmu dan kekristenanku harus segera kembali kepada kekristenan yang sejati. Kita hormati dia dulu. Kita hormati Tuhan secara pantas. Letakkan dia menjadi prioritas hidupmu. Letakkan dirimu sebagai tempat di mana kau hamba Tuhan. Letakkan dirimu sebagai jongosnya Tuhan. Jangan jadi bosnya Tuhan, kau perintah-perintah Tuhan sesuka hatimu. Tapi jadilah hamba Tuhan yang benar. Sehingga ketika kau meletakkan dirimu tepat di positioningmu, kau tahu betapa agungnya Allah itu. Kau tahu siapa dirimu. Kita manusia yang sudah ditebus, kita anak tebusan, saudaraku. Kau dan saya harus bayar harga dengan apa yang sudah Tuhan beri. Bapa beri melalui putra tunggalnya. Maka kita harus berani berkata, kurang apa lagi Tuhan dalam hidupku? Apakah ada bagian hidupku yang masih kupertahankan? Aku siap berikan kepadamu. Apakah ada kesenangan-kesenangan dalam diriku yang membuat engkau cemburu Tuhan? Dan apakah engkau memandang aku tidak setia? Di bagian mana Tuhan? Tolong tunjukkan kepadaku. Amin, saudaraku. Jangan sampai nanti di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ingat saudaraku, Tuhan merasa dan ia tahu seberapa kita mau serius dengan dirinya. Maka tadi yang saya katakan, segenap hidup untuk Tuhan. Di mana kita dengan kalimat segenap hidup untuk Tuhan itu? Maka sebelum saya tutup renungan ini, tanyakan dalam dirimu, seberapa engkau mengasihi Tuhanmu. Selamat pagi saudaraku. Renungkan ini dan jadilah manusia yang benar, hiduplah kudus. Dan Tuhan memberkati.